Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bagaimana intisari kurikulum merdeka, yaitu selayang pandang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan salah satu pilihan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2023-2024 ini kembali ditawarkan bahwa kurikulum merdeka sebagai salah satu pilihan bagi satuan pendidikan. Pada akhirnya nanti pada tahun 2024-2025 kurikulum merdeka akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Sebaiknya Bapak Ibu guru tahu ada 3 hal penting terkait dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik. Peningkatan kualitas pembelajaran secara berkeadilan merupakan tujuan Merdeka Belajar. Karena itu, kurikulum merdeka dirancang selaras dengan program-program Merdeka Belajar yang lain, seperti asesmen nasional, rapor pendidikan, program pelatihan guru, bahkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Maka itu, kurikulum merdeka dibuat sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel dan memerdekakan. Fleksibel artinya kurikulum merdeka dapat bahkan harus disesuaikan dengan fasilitas dan visi misi satuan pendidikan, serta kebutuhan belajar peserta didik. Dengan begitu, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dan di semua daerah dengan beragam kondisi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu guru hebat, kurikulum merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial, materi yang penting, yang pokok pada semua mata pelajaran, agar guru tidak dibebani dengan terlalu banyak materi. Hal ini juga didukung melalui rumusan capaian pembelajaran yang kita sebut dengan CP, yang tidak lagi per tahap, tapi per fase yang lebih panjang. Dengan fokus pada materi esensial dan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu guru hebat tidak lagi terbebani dengan terlalu banyak materi, sehingga bisa melakukan asesmen awal dan menyesuaikan kecepatan Bapak Ibu guru mengajar dengan tingkat kemampuan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi ini juga mendorong guru untuk tidak hanya bergantung pada buku teks saja. Buku teks bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Bahkan guru dapat memilih bab-bab tertentu dari sebuah buku teks, atau menggunakan buku teks dari jenjang kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru juga diharapkan dapat menggunakan dan atau memodifikasi berbagai sumber belajar lain selain buku teks, termasuk yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar dengan memberikan waktu khusus bagi pengembangan karakter peserta didik.
Dalam kurikulum Merdeka ada sekitar 20-30% jam pembelajaran yang digunakan untuk aktivitas co-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Ini penting karena karakter tidak bisa dikembangkan hanya melalui pelajaran akademik di kelas saja. Perlu diingatkan bahwa P5 tidak harus menghasilkan produk. Kegiatannya tidak harus mengeluarkan biaya besar atau mengandalkan teknologi. Sesungguhnya ukuran keberhasilannya bukan karena besarnya biaya atau kemeriahan kegiatan, tapi pengembangan karakter yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Bapak Guru hebat, demikianlah intisari dari kurikulum Merdeka. Dan untuk lebih mendalami bagaimana penerapan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu Guru bisa pelajari kembali berbagai panduan yang ada, seperti Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP sebagai gambaran umum mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikan. Juga Bapak Ibu Guru bisa mempelajari panduan pembelajaran dan asesmen untuk merancang pembelajaran dan melakukan asesmen di kelas. Dan juga panduan pengembangan penguatan profil pelajar Pancasila sebagai inspirasi untuk merancang dan melaksanakan P5. Selain itu juga dokumen tahapan implementasi kurikulum Merdeka ataupun IKM sebagai gambaran Bapak Ibu Guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan sekolah masing-masing. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.